tahun. 62 tahun. Dan di umur 18 tahun beliau mulai menulis kitab Sahih Bukhari. Ya, mulai menulis. Dan beliau menghafal 200.000 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun dalam kitab Sahih ini kurang lebih hadisnya 6.000-an. Itu pun berulang sebagiannya. Yang murni tidak berulang itu kurang lebih 3.000 hadis. Jelas ya? Dan sebab beliau menulis kitab Sahihul Bukhari yang sebelumnya belum ada. Artinya sebelum beliau sudah ada yang menulis kitab-kitab yang mengumpulkan hadis Nabi di dalamnya. Tetapi sebuah kitab yang disebutkan di dalamnya hanya hadis sahih, itu hanya yang pertama kali melakukannya Sahih Bukhari. Ya, dan benar-benar mewujudkan syarat tersebut. Sebab beliau menulis itu, suatu ketika beliau terpancing dengan motivasi sebuah kalimat motivasi dari guru beliau yang bernama Ishaq bin Rahawi. Ishaq bin Rahawi. Ishaq bin Rahawi ini ya semasa dengan Imam Syafi'i. Ishaq bin Rahawi. Nah, dalam sebuah majelis Ishaq bin Rahawi ini berkata, aku berharap ada salah satu dari para penuntut ilmu agama yang menulis kitab di dalamnya ia sebutkan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih saja. Rupanya kalimat Ishaq bin Rahawi ini nyantol di kepala Imam Bukhari. Akhirnya beliau beristikharah berulang kali. Ya, maka beliau pun menulis kitab tersebut. Setelah tertulis beliau tidak langsung meledak pasar enggak, dikoreksi dulu bertahun-tahun. Ya, sekian belas tahun beliau koreksi. Baru setelah itu apa istilahnya? Meledak pasar. Ya. Hah? Viral, ya, nge-booming, meledak di pasar lah. Ya. Belasan tahun. Dan itu pun setelah dikoreksi oleh ulama hadis di masa itu seperti Yahya bin Ma'in, Imam Ahmad, Ishaq bin Rahawi. Ini salah satu sebabnya. Ada yang menyebutkan beliau mimpi, dalam mimpi tersebut ya beliau mendapatkan teguran dari Nabi SAW untuk menulis hadis. Ya. Dan mimpi satu dari 60 kenabian 6. Baik, ini Al-Imamul Bukhari. Adapun tentang kecerdasan beliau, maka para ulama ya telah menyebutkan hal itu dan sangat ajaib pada diri Imamul Bukhari dari sisi kecerdasannya. Saking cerdasnya beliau itu, ketika beliau turun suatu daerah, mereka ulama di daerah tersebut ingin ngetes IQ beliau. Nah, maka berkumpullah 10 ulama di sebuah daerah ya, atau di daerah Baghdad ya. 10 orang ulama, masing-masing dari mereka membawa 10 hadis. Berarti semuanya berapa? 100 hadis. Kemudian dengan sanadnya, hadatsana fulan an fulan an fulan an Rasulillah. Kemudian sanad hadis tersebut dicampur aduk oleh mereka. Dicampur aduk, misalkan hadis ini sanadnya ini. Rupanya sanad hadis ini diberikan ke sanad ini, bukan dicampur aduk yang di atas ke bawah. Ini orang bodoh pun tahu. Sanadnya udah kecampur, nggak mungkin Abu Hurairah terletak di bawah. Ya kan? Yang tabi'in terletak setelah Abu Hurairah. Nah, itu kan hal yang tidak mungkin. Ya. Atau nama rawi ini pasti tahu mereka kapan meninggalnya, kapan lahir ini, atau kapan meninggal ini dan kapan hidup yang ini. Tapi 100 hadis ini dicampur, ditukar-tukar sanadnya. Begitu datang Imam Al-Bukhari, mereka menyatakan, wahai Imam, kami memiliki beberapa riwayat hadis, tolong hadis kami ini dikoreksi oleh Imam. Maka masing-masing dari mereka membawa 10 hadis sampai 100 hadis dengan sanad yang sudah dicampur. Sanad hadis ini diberikan ke hadis itu, sanad hadis ini diberikan ke hadis yang ini. Setelah Imam Al-Bukhari mendengarnya 100 hadis tadi, beliau menyatakan, kamu tadi menyampaikan 10 hadis, bunyi hadis kamu ini, sampaikan dengan sanadnya. Kamu bawa tadi 10 hadis, bunyi hadis kamu adalah ini, sampai 100 hadis. Adapun hadis 10 hadis kamu ini, yang pertama salah, sanad hadis ini bukan ini, sanad yang benar adalah ini, an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan an fulan. Hadis nomor 2 kamu menyampaikan tadi bunyinya demikian, yaitu salah. Sanad yang benar untuk hadis ini adalah ini, sampai selesai.
100 hadis. Imamul Bukhari. Nah, ketika ditanyakan kepada beliau dengan apa Anda memperoleh ilmu agama yang seperti ini, beliau menyebutkan bi kathratin nazar. Banyak mengulang, banyak membaca, banyak menghafal. Bahkan disebutkan beliau terkadang dalam sebuah malam beliau bangun lebih dari 20 kali. Setiap kali ingat hadis lupa bangun lagi, buka lagi catatannya, beliau hafal lagi. Nanti penasaran lagi bangun lagi. Nah, disiplin atau kesungguh-sungguh pangkal cerdas ya. Ini gimana mau cerdas ya? Pagi sampai tahajud bawa warung kopi ya. Harap husnul khotimah bawa warung kopi ya. Kibanjut ya, ilmu penuntut ilmu agama misalkan. Ya, apalagi sebagian orang yang menuntut ilmu lainnya yang skripsinya hanya tanya ke Syekh Google. Ya, ini pelajaran buat kita dari ulama salaf, bagaimana mereka kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu agama. Ini pelajaran buat saya dan antum semua. Baik. Adapun Imam Al-Bukhari maka beliau adalah non Arab dari Uzbekistan. Beliau bukan orang Arab. Ini menerangkan kepada kita ilmu agama tidak mengenal bangsa, tidak mengenal daerah, tetapi ilmu agama mengenal kesungguhan. Beliau non Arab. Non Arab, bukan orang Arab Imam Bukhari. Bahkan rata-rata ulama hadis itu bukan orang Arab. Yang orang Arab Imam Syafi'i, ya Musnad Imam Syafi'i, Imam Ahmad orang Arab. Ya, tapi yang terkenal banyak sunan kitab-kitab hadis Imam Bukhari, Sahih Bukhari bukan orang Arab. Imam Muslim, kitab Sahih Muslim, Naisabur bukan Arab juga, daerah Uzbekistan juga. Ya, Abu Daud As-Sijistani juga daerah situ, bukan orang Arab. Imam Nasai, Sunan Nasai juga bukan orang Arab. Ya. Sunan Ibnu Majah dan yang lain-lainnya. Rata-rata mereka ulama non Arab. Taib. Apalagi Al-Andalus ya, Portugal atau Spanyol di masa itu adalah dikenal dengan kota ulama hadis, ulama-ulama yang cerdas yang menguasai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dan yang akan kita kaji dari kitab Sahih Bukhari ini adalah kitab yang ke-92 yang berjudul dengan Kitabul Fitan. Jadi judul pembahasan Kitabul Fitan. Di dalam Kitabul Fitan ini beliau menyebutkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang akhir zaman. Kejadian-kejadian besar di akhir zaman yang berakhir dengan penyebutan Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj. Berakhir dengan hadis tentang Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj. Poin yang berikutnya perlu diketahui, kitab kalau antum membuka dalam kitab-kitab hadis disebutkan biasanya Kitabut Taharah. Setelah itu baru fasal atau bab. Kitab ini adalah judul besar. Saya nggak tahu kalau dalam ilmu akademik. Ya, jadi judul besar. Judul kecil di bawah kitab namanya bab. Nah, kalau antum di kuliah apa namanya nih? Judul besarnya kitab, di bawah kitab Kitabut Taharah. Taharah kan pembahasannya panjang. Di antara pembahasan taharah apa? Babul miyah. Bab tentang air musta'mal dan air ghairu musta'mal. Nah, bab ini apa kalau antum bahasa sekolah antum? Fasal, bukan? Sub. Sama juga, bab juga. Masya Allah. Berarti nggak bisa dong kita nolak arabilisasi. Ya kan? Banyak bahasa Arab yang kita pakai. Ya. Contohnya tanya orang Aceh. Belele meratib. Ratib itu bahasa Arab. Orang Arab ngomongnya di sana bukan begitu. Ratib lisanak bidzikrillah. Basahkanlah lisanmu dengan berzikir kepada Allah. Ratib. Jadi bahasa Aceh ratib. Itu bahasa Inggris, bahasa Arab asalnya. Ya. Ratib. Dan datang dalam hadis Nabi, la yazalu lisanuka rutaban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu kamu itu selalu ratib dengan zikir kepada Allah. Ya, cuma urutnya buple bacut sehingga menjadi ratib. Taib. Banyak juga contohnya sikin. Sikin ya bahasa Arab, pisau. Ya, orang Aceh ngomong pisau apa? Sikin. Orang Arab ngomong pisau juga sikin. Nah, wallahu a'lam, apakah benar ucapan sebagian orang Aceh, Arab, Cina, Eropa, India? Mungkin bisa jadi kalau di Arabnya mungkin.
Ya, tapi kalau di Cina katanya buktinya cawan canca. Ya. Kalau di Eropa buktinya orang Aceh ada keturunan Eropa katanya banyak bahasa-bahasa Eropa dalam bahasa Aceh seperti so you let me need to you katanya. Baik, Kitabul Fitan. Al-Fitan ini kata jamak namanya. Kata banyak. Kata tunggalnya adalah fitnah. Kata tunggalnya adalah fitnah. Kalimat fitnah ini sering berulang kali disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan juga banyak penyebutannya di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Maka mari kita mengenal kalimat apa arti fitnah dalam bahasa Al-Quran dan hadis. Fitnah ini kata tunggal. Jamaknya apa? Fitan. Fitan jamak. Kata tunggalnya apa? Fitnah. Nah, kalimat fitnah dalam Al-Quranul Karim ada 11 maknanya. Saya berharap antum bisa mengingat atau merekam sehingga setiap kali antum baca Al-Quran melewati kalimat fitnah, wa fatanna kafutuna wattaqu fitnatan wal fitnatu asyaddu minal qatl dan seterusnya, sudah teringat di dalam kepala bahwa makna kalimat fitnah dalam Al-Quran ada 11 makna, enggak lepas dari 11 makna ini. Makna yang pertama adalah al-ibtila wal ikhtibar. Makna fitnah yang pertama adalah ujian. Al-ibtila wal ikhtibar, ujian. Nah, contohnya banyak dalam Al-Quran seperti firman Allah dalam surat Al-Ankabut ya. Ayat pertama, ahasiban alif lam mim ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira setelah mereka berkata beriman, mereka tidak akan difitnah? Maksudnya tidak akan diuji. Ini makna fitnah yang pertama. Taib, al-ibtila wal ikhtibar. Contohnya surat Al-Ankabut ayat pertama. Contoh yang lain juga banyak. Wa fatannaka futuna dalam surat Taha. Mana fitnah yang kedua dalam Al-Quran adalah as-saddu 'anis sabili war-radd. Memalingkan orang lain dari jalan yang benar. Ya, memalingkan orang lain dari jalan yang benar. Contoh fitnah bermakna ini adalah firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Maidah ayat 49. Allah berfirman, "Wahdharhum ay yaftinuka 'an ba'dhi ma anzalallahu ilaik." Dan hendaknya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berhati-hati jangan sampai mereka memfitnah kamu dari sebagian syariat yang telah Allah turunkan kepadamu. Maksudnya jangan sampai mereka memalingkan engkau dari sebagian syariat yang telah Allah turunkan kepadamu. Kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, ay yasudduka wa yarudduk. Ini makna kalimat fitnah yang kedua. Apa? As-saddu war-radd, memalingkan orang dari jalan yang benar. Nah, makna fitnah yang ketiga adalah al-azab. Al-azab. Apa kira-kira contohnya? Di juz 30 ada ini. Juz ke-30 ada. Allah sebutkan kalimat fitnah di situ maknanya azab. Innal ladzina fatanul mu'minin, mengadab kaum mukminin, memfitnah, mengadab dengan api neraka, dengan api, dengan dibakar. Nah, contoh yang lain juga dalam firman Allah adalah firman Allah dalam surat An-Nahl ayat ke-110. Allah berfirman, thumma inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Sesungguhnya Rabb engkau Tuhanmu Allah untuk orang-orang yang telah hijrah dari Mekah setelah mereka difitnah. Ya, setelah mereka difitnah di Mekah. Maksudnya kata ulama tafsir, setelah mereka diazab di Mekah, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih terhadap mereka. Ini makna fitnah yang keberapa? Yang ketiga. Ya. Al-azab. Mana fitnah yang keempat dalam Al-Quran bermakna asyirk, bermakna syirik. Seperti firman Allah Jalla wa Ala dalam surat Al-Baqarah ayat 193. Allah berfirman, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun fil ardi wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini, yaitu syirik. Dan juga sebuah ayat yang seringkali orang Indonesia membacakannya ketika merasa digosipin oleh orang lain. Apa kira-kira?
Wal fitnatu asyaddu minal qatl, kata orang Indonesia. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Padahal fitnah yang maksud dalam ayat itu adalah kesyirikan. Tatkala kaum musyrikin menjelek-jelekkan Rasulullah dan para sahabatnya yang telah berjihad atau melawan mereka di perang di bulan haram, maka Allah menyatakan kalian telah melakukan yang lebih parah dari itu, yaitu fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Syirik itu lebih parah daripada pembunuhan. Pembunuhan sebesar apapun dia masih maksiat, sedangkan syirik dosa yang dapat mengekalkan pelakunya di dalam neraka. Ya, ini menerangkan kepada kita pentingnya memahami suatu ayat sebelum dijadikan sebagai dalil untuk sebuah permasalahan, agar tepat pendalilan dari ayat tersebut. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Daripada pembunuhan maksudnya adalah syirik. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, ay wasyirku asyaddu minal qatl. Ini makna fitnah yang keberapa? Yang keempat. Sekarang makna fitnah yang kelima dalam Al-Quran. Al-wuqu' fil ma'asi wan nifaq. Jatuh ke dalam maksiat dan nifaq. Contohnya adalah firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat ke-14. Surat Al-Hadid ayat ke-14. Al-Hadid ayat ke-14. Allah berfirman, "Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani." Akan tetapi kalian telah menfitnah diri kalian sendiri. Kata ulama tafsir, kata Imam Al-Baghawi, ay awqa'tumuha fin nifaq, yaitu kalian menjerumuskan, menjatuhkan diri kalian ke dalam kemunafikan dan dalam kemaksiatan. Ini makna fitnah yang keberapa? Yang kelima. Ya, jatuh ke dalam nifaq, jatuh ke dalam maksiat. Itu juga disebut dengan fitnah. Ya, makanya terkadang ada istilah si fulan kena fitnah zina, kena fitnah sabu, si fulan kena fitnah judi. Maksudnya apa? Dia jatuh ke dalam perjudian, perzinaan, ya, dan seterusnya. Sekarang makna fitnah yang keenam dalam Al-Quran adalah ishtibahul haqqi bil batil. Ishtibahul haqq bil batil. Terjadinya kesamaran antara kebenaran dan kebatilan. Ya, terjadinya kesamaran antara kebenaran dan kebatilan. Apa contohnya? Contohnya adalah firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 73. Al-Anfal ayat 73. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir." Dan orang-orang kafir sebagian mereka adalah wali untuk sebagian yang lain. Jika kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di permukaan bumi wa fasadun kabir. Artinya kalau kalian tidak hijrah dan tidak menegakkan kebenaran, maka akan terjadi kesamaran, percampuran antara kebenaran dan kebatilan. Ini makna fitnah yang keberapa? Yang keenam, ishtibahul haqq bil batil. Bercampur baur atau kesamaran tersamar antara kebenaran dan kebatilan. Makna fitnah yang ketujuh dalam Al-Quran adalah al-idlal, penyesatan, jatuh ke dalam kesesatan. Contohnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 41. Allah berfirman, "Wa may yuridillahu fitnatah." Barang siapa yang Allah ingin menfitnahnya, maksudnya Allah ingin menyesatkannya, kata ulama tafsir. Yang kedelapan, makna fitnah yang kedelapan dalam Al-Quran adalah al-qatlu wal asru, pembunuhan dan penawanan. Makna fitnah yang kedelapan dalam Al-Quran adalah pembunuhan dan penawanan. Contohnya adalah firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 101. An-Nisa ayat 101. Allah berfirman, "Wa in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru." Dan jika kalian takut akan difitnah oleh orang-orang kafir. Maksudnya kata para ulama tafsir, kalian takut dibunuh dan ditawan oleh mereka sehingga tidak mau berjihad. Ini makna fitnah yang keberapa? Yang ke-8. Sekarang yang ke-9. Makna fitnah yang ke-9. Ikhtilafun nasi wa 'adamu ijtima'i qulubihim. Perselisihan, pertikaian di antara manusia dan tidak bersatunya hati mereka di atas agama Allah.
Ini juga disebut dengan fitnah. Makanya dikatakan fitnatul jamal, fitnatul sifin. Karena terjadi perselisihan. Ya, di saat itu fitnatul sifin. Ya. Fitnah ini, fitnah itu, tatkala terjadi kekacauan, ya. Pertikaian. Jadi mana fitnah yang ke berapa ini? Yang ke-9, pertikaian, perselisihan. Yang ke-10 dari makna fitnah dalam Al-Qur'anul Karim, baik, bermakna al-junun, gila. Bermakna gila, seperti firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat ke-6, ya. Bi ayyikumul maftun. Siapakah di antara kalian yang sudah kena fitnah, yang sudah gila? Nah, penafsirannya. Yang ke-11, makna yang ke-11 adalah al-ihraqu bin nar. Al-ihraqu bin nar, membakar dengan api. Itu juga disebut dengan fitnah. Seperti firman Allah dalam surat Al-Buruj ayat ke-10. Al-Buruj ayat ke-10. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam wa lahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin dan mukminat. Ayat ini tentang ashabul ukhdud, ya kan? Yang mereka dibakar hidup-hidup ke dalam parit. Allah menyatakan sesungguhnya mereka yang telah memfitnah orang mukmin dan mukminah, maksudnya membakar kaum mukminin dan kaum mukminat dengan api. Nah, kalau kita baca Al-Qur'an, setiap kali kita melewati kalimat fitnah enggak lepas dari salah satu dari 11 makna ini. Ini makna fitnah, ya. Ini makna fitnah dalam bahasa Al-Qur'an dan hadis. Makna dasar penggunaan fitnah dalam bahasa Arab itu adalah pada emas yang dibakar untuk diketahui akan kemurniannya. Maka mereka mengatakan ini kita fitnah dulu emas ini, murni ataukah enggak. Itu asal penggunaan fitnah. Diambil emasnya, dibakar, ya, untuk diketahui ini emas murni ataukah bukan. Itu namanya fitnah. Ya. Maka dikatakan dia lagi memfitnah emas, maksudnya sedang menguji keaslian emas tersebut. Baik, ini 11 arti makna fitnah dalam Al-Quran dan hadis. Sehingga dengan ini setiap kali kita baca Al-Quran atau kita membaca hadis Nabi SAW atau membaca untaian-untaian nasihat ulama salaf, ya, dan di situ ada kalimat fitnah atau fitan, maka maknanya tidak lepas dari 11 makna di atas. Ini 11 makna fitnah dalam Al-Quran dan hadis. Nah, bisa dilihat juga dalam Adwaul Bayan Al-Imam Asy-Syanqiti, dan sebagiannya disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini, tapi tidak semua yang disebutkan di atas tadi. Nah. Baik. Mungkin timbul pertanyaan kenapa kita memilih materi ini. Maka jawaban saya, karena kita umat Nabi SAW yang berada di akhir zaman. Maka kita sangat butuh kepada bimbingan beliau, ya, untuk kita yang sudah hidup di akhir zaman, yang mana nanti akan kita lihat hadis-hadis yang Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini, itu semuanya terjadi pada masa kita. Hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman, kejadian-kejadian akhir zaman, itu sudah kita lihat. Nah, bahkan sebagiannya telah muncul dengan diangkatnya Nabi kita SAW menjadi Rasul dan sebagai Nabi penutup para Nabi dan para Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian alasan yang lainnya karena banyaknya fitnah di akhir zaman ini, sehingga kebenaran dinilai kebatilan dan kebatilan dinilai sebagai kebenaran. Sebuah akidah yang menyimpang, yang para ulama dahulunya menamakannya itu sebagai akidah Khawarij, itu aksi Khawarij di akhir-akhir ini itu dinilai oleh sebagian orang sebagai aksi bela Islam, sebagai perjuangan, sebagai penegakan keadilan. Padahal para ulama dahulunya di zaman 4 mazhab atau sebelumnya di masa tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka menamakan itu sebagai bentuk pemberontakan, dan itu adalah akidahnya kaum Khawarij. Kita sedang bahas kaidah umum, ya, bahwa jangan ditarik kepada suatu kejadian atau suatu ormas tertentu. Kita sedang bahas kaidah umum. Nah, dan ini terjadi di akhir zaman. Bahkan yang jatuh terjerumus ke dalamnya bukanlah orang-orang yang tidak punya ilmu agama. Sebagiannya adalah orang-orang yang sudah memahami, yang mungkin dia sudah melewati hadis-hadis Nabi.
hampir seluruh kitab hadis ada pembahasan tentang Khawarij. Kita buka Sahih Bukhari ada pembahasan tentang Khawarij. Sehingga nggak mungkin dia nggak tahu. Kalau dia memang jurusan hadis. Kita buka Sahih Sunan Abi Daud, di sana kitab hadis yang paling lengkap yang menerangkan akidah Khawarij, ciri-ciri Khawarij dan bagaimana kekejaman yang kaum Khawarij adalah Sunan Abi Daud. Ya. Kemudian juga para ulama menerangkan sebab terjadinya pembunuhan terhadap Utsman. Kenapa Utsman dilengserkan? Siapa yang melengsarkannya? Dan apa alasan mereka ketika melengsarkan Utsman? Bahkan Utsman bin Affan sedang khutbah Jumat ditarik dari mimbarnya kemudian ditusuk pahanya. Kemudian beliau dibunuh, ditusuk berulang kali dengan pedang dan beliau sedang baca Al-Quran. Yang membunuh beliau adalah orang-orang yang hafiz 30 juz Al-Quran, orang-orang yang ahli Al-Quran, ahli salat malam, ya, berpenampilan sunnah, ahli puasa. Kaum Khawarij. Bahkan ada sahabiah di masa itu yang sedang hamil, dikorek bayinya oleh mereka. Nah, ini juga akan dibahas oleh mereka, oleh Imam Al-Bukhari di sini. Singgung melalui isyarat, dikasih isyarat. Maka hadis-hadis Nabi yang seperti ini perlu kita kaji agar kita tahu mana yang dinamakan perjuangan akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sekalipun manusia telah meninggalkannya, dengan akidah yang menyimpang yang bertentangan dengan bimbingan Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para salaf, sekalipun banyak orang menilainya itu sebuah perjuangan, itu merupakan seruan penegakan keadilan. Padahal kalau dinilai secara Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para salaf, itulah hadis paham Khawarij yang Nabi telah memberitakannya, dan itulah pintu pertumpahan darah. Dan itulah triknya kaum Khawarij dalam melengsarkan Utsman bin Affan di masa itu. Ya. Demi Allah jamaah, barang siapa yang membaca bagaimana terbunuhnya Utsman dan Ali bin Abi Thalib, demi Allah alasannya sama persis dengan hari-hari ini. Ya, alasan mereka membunuh Utsman, melengsarkan Utsman, menegakkan keadilan. Utsman nepotisme, ya. Demikian juga dengan Ali. Ali tidak menegakkan hukum Allah. Ali tidak adil. Ya. Ali ragu dirinya seorang pemimpin, sama persis. Hanya saja mereka di masa itu benar-benar ahli ibadah, benar-benar karena nilai agama. Hanya saja karena ideologi yang sesat. Apalagi zaman sekarang sudah ideologinya salah, tujuannya pun ada yang jahat. Apalagi ya, kita nggak tahu isi hati manusia di akhir zaman. Maka hadis-hadis Nabi yang seperti ini perlu kita kaji agar kita tahu ini aksi-aksi yang seperti ini. Ingat, saya bahas kaidah umum, jangan ditarik kepada suatu kejadian atau suatu ormas. Agar kita bisa memahami suatu aksi yang manusia sedang menggebu-gebu melakukannya, itu bagian dari Islam, sesuai dengan Islam ataukah tidak, atau justru itu bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Nah, sesuatu itu hanya bisa nilai dengan ilmu agama. Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan perasaan sebagai dasar hukum, sebagaimana Allah dan Rasulnya tidak pernah menjadikan mayoritas manusia sebagai bukti kebenaran, sebagaimana minoritas bukan sebagai bukti kesesatan. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am, "Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudhilluka 'an sabilillah." Apabila engkau mengikuti kebanyakan manusia di dunia ini, mereka akan menyesatkan engkau di jalan Allah. Dan kita sedang membahas ayat ini karena sebagian orang ketika ayat yang seperti ini kita bacakan sensitif, dia langsung dia balas, "Ya, cuma kalian aja yang masuk surga." Padahal kita kan bukan sedang seperti itu. Kita semua yang sedang duduk ini belum ada jaminan masuk surga. Nama kita tidak ada dalam Al-Quran dan hadis pasti masuk surga atau pasti selamat neraka. Tetapi kita berusaha untuk memperbaiki diri, dan semua kita sedang memperbaiki diri, sedang proses taubat, saya dan antum semuanya. Tetapi sesuatu yang memang itu salah, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka kita harus yakin itu salah walaupun miliaran manusia melakukannya, dan kita harus berani menyatakan itu salah. Yang namanya salah tidak pernah menjadi benar, sebagaimana yang namanya kebenaran tidak akan pernah menjadi salah. Ini akidah. Nah, ayat yang kita baca tadi adalah menerangkan kepada kita bahwa mayoritas bukanlah standar kebenaran, sebagaimana minoritas bukanlah standar kesesatan. Sesuatu itu dikatakan benar atau salah adalah dengan ilmu agama, dengan Al-Quran dan hadis di atas pemahaman para sahabat Nabi. Cabang dari itu adalah ijma' dan qiyas.
Kenapa sering saya sebutkan begini? Karena sebagian orang ketika kita katakan ikuti Al-Quran, ikutilah hadis, mereka langsung menyatakan ini bukti aliran sesat. Mereka mengingkari ijma, mereka mengingkari qiyas, dan mereka mengingkari buah madhab. Ana muhauhoi belum. Nggak nyambung. Padahal ijma itu adalah cabang dari Al-Quran dan hadis. Tidaklah ada ijma dalam suatu hukum melainkan ada dalilnya. Hanya saja dalilnya itu tidak diketahui. Karena Nabi mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah, umatku secara keseluruhan ya, bukan ribuan atau suatu negara, secara totalitas ulama yang mereka secara totalitas ulama yang mengikuti Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat yang enggak akan mungkin bersatu di atas kesesatan, bukan individu ulama. Qiyas syaratnya yang sahih, itu pun ada syarat-syaratnya qiyas, enggak sembarang orang bisa buat qiyas. Di antara syaratnya hukum baru tersebut memiliki sifat yang sama dengan hukum lama yang telah turun ayat dan hadis tentang hukumnya. Syarat yang kedua tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran, tidak bertentangan dengan hadis Nabi, dan tidak bertentangan dengan ucapan para sahabat Nabi. Itu di antara syarat qiyas. Nah, dan ketika kita menyatakan wajib mengembalikan agama ini kepada Al-Quran dan hadis, bukan berarti kita mengingkari madhab. Bahkan kita tidak mungkin sekarang belajar agama tanpa mengikuti madhab. Pasti setiap belajar fikih lewat 4 madhab ini. Tapi maksudnya apa? Tidak fanatik. Mereka sendiri selalu mengingatkan kita untuk ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut Al-Quran, ikut hadis. Nah, kita nggak belajar bahasa Arab. Kalau bahkan udah belajar bahasa Arab pun, seorang profesor sekaliber Syekh Albani, Syekh Bimbah, nggak bisa mungkin langsung buka Al-Quran, hadis, ambil kesimpulan hukum. Dan mereka pun tidak akan melakukannya. Pasti yang mereka lakukan Al-Quran buka kitab tafsir, hadis buka syarah kitab-kitab syarah hadis para ulama di masa itu. Tapi maksudnya kembali kepada Al-Quran dan hadis, artinya semua orang yang berbicara masalah agama, kalau dasar dia bukan Al-Quran dan hadis, kita nggak akan mengikuti dia. Ini maksudnya. Ya. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, la ta'khudh biqauli wala biqauli Syafi'i wala Maliki wala Tsauri walakin khudhu min aina akhadhu. Janganlah kalian langsung menelan mentah-mentah fatwa saya, kata Imam Ahmad. Fatwa Imam Syafi'i, fatwa Tsauri, Sufyan bin Sa'id bin Masruq Abu Abdillah, gurunya Imam Syafi'i. Fatwanya Imam Malik, tapi lihat dulu fatwa mereka itu berdasarkan dalil enggak? Kalau dasar dalil ambil, kata Imam Ahmad. Ini pendidikan dari Imam Ahmad, pendidikan ilmiah bukan dogma jamaah. Ya. Imam Malik juga menyatakan kullun yu'khadhu wa yuraddu min qawli inna sahiba hadzal qabr, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap ucapan ulama itu ada yang bisa diambil dan ada yang harus ditolak. Kecuali ucapan Nabi SAW tidak ada yang bisa ditolak, semua harus diambil karena beliau mendapat wahyu. Selain beliau tidak ada yang maksum. Selain beliau tidak ada yang maksum. Para sahabat saja kalau mereka berselisih dalam sebuah pendapat, yang ini berpendapat wajib, yang ini beda lagi, para ulama katakan dikembalikan ucapan mereka, pendapat mereka tersebut kepada keumuman Al-Quran dan hadis. Mana ucapan mereka ucapan mana yang lebih dekat dengan keumuman ayat atau suatu hadis, maka itulah yang dikuatkan. Jelas ya, Mak ya? Maka seorang murid harus ilmiah, tidak semata-mata ustadz sudah berkata, Tengku sudah berkata, Pak Kiai sudah berkata, langsung telan mentah-mentah. Ya, apa dasarnya? Ya, kalau dia bawa ayat pada malam yang kemarin sudah kita bahas kaidah tafsir. Kapan sebuah tafsir itu diterima dalam Islam? Sudah kita bahas kemarin, referensi tafsir. Kalau dia bawa hadis, kita tanyakan siapa yang muradkan hadisnya dan siapa yang telah memahami hadis itu seperti itu. Nah, baik karena semua masalah agama ini selama Nabi 23 tahun kemudian diwafatkan, ini sudah sangat sempurna. Para sahabat Nabi telah menyampaikan dengan sempurna. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan seluruh hadis yang keluar dari mulut Nabi sampai hari kiamat tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Baik, dengan ini kita telah memahami arti dari kata fitnah. Jamaknya apa? Fitan. Fitan, fitnah sama. Ada berapa makna? Siapa yang bisa menyebutkan? Saya kasih hadiah. Hadiahnya saya yang kasihkan, tapi Dr. Wahyu yang berikan. Enggak boleh lihat catatan. Nah, mana anak-anak muda nih? Belum anak muda. Nah, antum 11 atau harus 11 dokter? Siapa yang menanggung hadiah? Dr. Wahyu ya? 5 aja, sebut 5 makna fitnah dalam Al-Quran. Ujian, azab, syirik, pembunuhan, penawanan sama tadi. Kemudian pengalihan,
Hah? Pengalihan apa? Jalan lalu lintas, isu gila. Antum bilang, hah? Baik, 5, pas. Antum lihat Dr. Wahyu yang mana dulu wajah biar nggak lari nanti. Minta sama itu ya. Atau nanti beliau serahkan ke anak minggu depan. Baik, 5 lagi ya. Mufid. Ingat? Siapa yang bisa menyebutkan 5 lagi? Sudah disebutkan oleh akhuna Oji kan? Namanya 5. Sisa 6 lagi. Siapa yang bisa menyebutkan? Hah? Baca? Janganlah. Kalau baca kayaknya semua bisa nih. Bang Rian, ke kana. Yang pertama, kesamaran antara kebatilan dan kebenaran. Masya Allah. Yang kedua, gila tadi udah disebutkan. Ayo. Antum lihat, pura-pura anda nggak tahu lihat. Taib, lihat. Nggak sah, ini mau kasih hadiah nih. Ya, besar insyaallah hadiahnya, dokter. Taib, yang lain tanpa lihat. Antum mau coba? Jadi kesamaran antara kebenaran dan kebatilan satu. Yang kedua, ahsan, terjerumus ke dalam maksiat dan nifak. Yang ketiga, 5. Antum sisa 3 lagi. Dapat hadiah. Dr. Wahyu biasanya kalau ngasih hadiah berkelas, masya Allah dia. Tidak bisa. Siapa yang bisa menyebutkan 5? Antum. Adik Bang Rian. Siapa nih? Daniel. Membakar dengan api, 1. Jatuh dalam maksiat dan nifak, 2. Azab dzuqu fitnatakum, 3. Gila, udah. Kok gila aja yang diingat? 4. 2 lagi ya. Pembunuhan sudah tadi. Perselisihan, masya Allah. Kelima, 1 lagi. Nggak boleh didekte, dapat hadiah ini. 1 lagi Daniel. Syirik udah antum sebutkan? Sudah. 1 lagi yang cepat kali menyerah, lemah dah anda. Penyiksaan, azab tadi, itu dia. Saya pindah ke orang lain. Sisa 2. Penyesatan, ahsan, al-idlal, 5. Ke Dr. Wahyu Taib, 1 lagi. Sisa yang ke-11. As-saddu warrad, memalingkan orang dari jalan yang benar. Ini 11 makna fitnah dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah masuk waktu? Belum. Saya persilakan jika ada hal yang mau disampaikan sebelum masuknya waktu sholat. Ada pertanyaan atau diskusi, kritikan ataukah masukan yang lain? Saya persilakan. Nah, silakan. Saya mau tanya mengenai surah Al-Baqarah ayat 225. Di sini tafsirnya dibilang apa bunyi ayatnya? La yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhu ma ta'ammadat qulubukum. Saya masih belum paham Ustaz, di sini dikatakan Allah itu maksudnya adalah sumpah. Jadi orang Arab kalau ngomong itu suka sumpah mereka. Misalkan nih dia datang ke antum, dia undang antum makan. Wallahi saya yang bayar, wallahi saya bayar. Itu bukan sekedar serius, memang sudah menjadi bumbu mereka bicara, sudah menjadi bahasa mereka sehari-hari. Wallahi ya akhi, anak datang besok. Wallahi ya akhi, nanti malam kita jumpa. Payah enggak? Ya, itu biasa orang Arab. Maka kata Allah, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum.
Sumpah yang itu hanya berjalan di lisan kalian, kebiasaan kalian di lisan, itu tidak akan Allah perkarakan. Artinya kalau kalian menyelisihinya tidak harus bayar kafarah. Kafarah sumpah apa? Beri makan dulu 10 orang miskin. Kemudian kalau nggak mampu, puasa 3 hari atau memberi pakaian kepada 1 fakir miskin. Maka kata Allah, sumpah yang seperti itu nggak kena sanksi itu. Walakin yu'akhidukumullahu ma ta'ammadat qulubukum. Tetapi sumpah yang memang serius dari hati, tujuan kalian bersumpah. Kalau kalian menyelisihinya maka harus bayar kafarah sumpah. Nah, antum jangan berhilah tapi ketika antum melanggar sumpah. Saya maksudnya sumpah orang Arab. Antum nggak mungkin karena bukan orang Arab. Orang Indonesia bersumpah pasti karena serius. Apakah boleh menyelisih sumpah? Apabila yang dia sumpahi sesuatu yang haram, maka dia harus melanggarnya. Ya, kemudian dia bayar kafarah. Misalkan dia bersumpah, saya bersumpah nggak mau lagi ke rumahnya. Ini kan nggak baik dalam Islam, memutus hubungan, ziarah atau silaturahim. Maka dia harus selisih sumpahnya, maka bayar kafarah, beri makan fakir miskin 10 orang. Makanya di Yaman itu hampir tiap hari ada orang Arab ngasih makan 10 orang, karena orang Arab suka kali bersumpah. Orang Indonesia bilang mudah-mudahan lah banyak kali orang sumpah hari ini katanya. Jadi inti datang, saya sering karena banyak kawan-kawan orang Arab titip uang saya, Farani untuk 10 orang makan hari ini ya. Itu tiap hari, hampir tiap hari ada. Baik ya, ini sumpah. Kemudian sumpah orang lain tidak mudarat buat kita. Kakek saya bersumpah tidak mau makan ikan hiu. Maka saya dari kecil diingatkan oleh bapak saya, nyampe katanya kapajong kok iya bah. Ya. Karena dari keturunan bersumpah untuk tidak makan ikan hiu, maka tidak ada pengaruhnya kita. Andai kata kita menyelisih nggak akan hancur dia. Misalkan antum bersumpah demi Allah saya nggak akan makan bakso. Anak antum nggak ada urusannya. Yang bersumpah adalah antum dengan Allah. Jangan sampai antum pesan juga nanti istri antum pas antum mati, ayah kamu bersumpah nggak makan bakso. Jangan sampai makan bakso nih, nanti ayah kamu kualat. Ini jatuh malah ke khurafat, akidah yang khurafat. Naam. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Sudah ada ya? Baik, saya kira sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.